Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk lagi dari Phoenix, yaitu sebuah proyektor biled metrik atau bisa kita sebut dengan proyektor biled mini ya. Ini adalah proyektor biled metrik dari Phoenix dengan tipe VX1. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat di sini. Lensanya ini tergolong mini ya, di 1,8 inci, voltase DC 9-16 volt, power 40 watt. Jadi untuk proyektor biled metrik dari Phoenix ini dengan tipe VX1 nya ini powernya cukup tergolong tinggi ya. High beamnya 60 watt. Jadi dari low beam ke high beam itu 20 watt. Karena untuk high beamnya dia sistemnya laser ya, bukan pembuka solenoid gitu. Jadi sistemnya ini sudah laser seperti proyektor bilednya yang Aegis P9 dan seperti biled metrik dari AS yang X1M laser. Cut off-nya flat ya. Untuk harganya sendiri kalau dilihat dari spesifikasinya ini tergolong murah sih, 500.000 untuk satu piece-nya. Kalau dibanding sama proyektor biled metrik dengan lensa 1,8 inci sekelasnya. Ini tergolong cukup murah, 500 ribuan untuk satu piece-nya. Yang ingin tahu di mana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba unboxing. Ini baru saya terima hari ini dan belum saya buka karena saya juga belum tahu untuk desainnya. Tapi kalau untuk di lapaknya ini ada yang persis sih proyektor biled metrik yang pernah saya coba pada video sebelumnya ya. Di sini untuk lengkapannya dia ada ring socket ya. Jadi dia bisa dipasang PNP ke soket headlamp H4, kemudian ada yang H7 juga, HB3 HB4 juga ada. Ini ada skrupnya juga. Jadi untuk pemasangannya di sini PNP dan sudah dilengkapi dengan karetnya juga ya. Di sini ada bokongan belakangnya atau drat soketnya yang kita bisa pasang PNP ke headlamp mobil maupun motor ya. Jadi untuk pemasangannya sudah PNP. Beda sama metrik lainnya yang pemasangannya itu harus dibobok ya. Untuk pengemasannya standar dari Phoenix ya. Nah, ini adalah desainnya dan jujur saja ini mengingatkan saya sama proyektor biled metrik dari AS yang 1,8 inci, tipenya X1M laser. Tapi ini dari brandnya Phoenix yang tipenya VX1 ya. Jadi kalau dilihat dari desainnya ini mirip sih. Ini bisa kalian perhatikan. Kalau dibanding sama metrik yang 1,8 inci tentu saja ini cukup berbeda, nggak bisa dibilang sama ya. Kalau yang metrik 1,5 inci kan seperti ini ya bentuknya. Kalau ini kan lebih agak simetris ya. Memang nggak terlalu sama bentuk depan ke belakangnya. Tapi ya ini lebih tertutup ya. Namun walaupun tertutup dia nggak waterproof ya. Ini peletakannya di ruangan lampu atau di dalam headlamp. Kalau besar lensanya di sini terlihat lebih besar yang ini ya, 1,8 inci dari Phoenix ini. Tapi kalau untuk tingginya terlihat sama. Namun perbedaannya lagi untuk sistem lampu jauh dia menggunakan solenoid. Kalau ini dia pakai laser di sini. Dan untuk lensanya juga sudah blue lens. Kalau dibanding sama metrik ini sedikit lebih panjang. Kalau untuk lebarnya dia di sini dia sedikit lebih panjang. Namun untuk lensanya sedikit lebih lebar ya. Kalau tinggi sama tapi dia sedikit lebih lebar. Kalau saya lihat sih untuk yang lensa laser atau high beamnya yang bagian atas ini ya. Ini yang low beamnya. Kalau dari segi kualitas termasuk bagus sih untuk kualitasnya, jujur saja ini solid ya. Untuk materialnya full aluminium ya. Jadi kalau untuk bahan plastik sih di sini nggak ada plastik ya. Untuk drivernya dia internal ya di dalam, kemudian kipasnya di bagian belakang. Dan dia sudah dilengkapi dengan bokongan belakang seperti ini. Jadi dia bisa dipasang PNP atau kita pasang di mobil-mobil yang sudah menggunakan LED ya. Mobil-mobil yang standarnya lampu utamanya sudah LED juga bisa kita pasang. Atau kita pasang di mobil yang pakai soket H4, H7, HB3, HB4 juga bisa nih seperti ini. Jadi jarang sih untuk biled metrik 1,8 inci yang sudah disediain atau sudah dilengkapi dengan bokongan belakang seperti ini. Apalagi dengan harganya yang cukup tergolong murah. Kalau dibanding sama yang Aegis P9 itu pernah saya review pada video sebelumnya ya. Dia berbeda sedikit dari desainnya. Kalau yang Aegis kan dia lebih simetris ya, atau dia lebih kotak seperti ini. Ini kan lebih agak menonjol di bagian depannya. Tapi dengan power 30 watt. Ini powernya 40 watt, tapi yang Aegis P9 di 30 watt. Sama halnya dengan AS X1M laser ya. Kalau AS X1M laser yang pernah saya review itu powernya di 30 watt. Ini lebih tinggi di 40 watt. Tapi harganya bisa lebih murah ya. Kalau dari kelasnya ini tergolong murah. Ini desainnya bagus sih.
Di bagian bawah di sini untuk bagian kisi-kisinya, bagian samping, kemudian di bagian atas ada logo Vinic-nya juga sih. Lensanya sudah blue lens. Ini yang approve sih menurut saya, ini cantik sekali nih. Kalau dibanding sama Mini Pro G yang 1,8 inci atau mini projector yang 1,8 inci ya seperti ini ya. Ini ada saya punya dari IP Hacker lensa 1,8 inci ya. Perbedaannya kalau dari ukuran lensa ini tinggi atas bawah sama, lebar sedikit lebih lebar sih yang ini nih. Kalau untuk panjangnya ini saya samakan dari ujung lensa ya. Kalau tanpa bokongan yang VX1 dia lebih pendek, tapi kalau sudah ditambahin bokongan dia sedikit lebih panjang sih. Tapi kalau untuk lebarnya lebaran ini ya, tingginya juga ini ya, yang dari IPHK 1,8 inci. Coba saya ukur untuk dimensinya, panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongannya ini sekitaran 9,7 cm untuk panjang seluruhnya ya, dari ujung lensa ke ujung bokongnya, tapi tanpa bokongan belakang ya. Kalau dengan bokongan belakangnya pas sudah terduduk kan dudukannya dari sini ya nih. Ini sekitaran 11 cm, namun kalau dibanding sama lensa yang 2,5 inci ini tergolong pendek sih. Kemudian kalau untuk lebarnya, lebar di bagian depan ini lebar ke samping 5,3 cm, tinggi atas bawah ini di 4,3 cm di bagian depan. Kalau belakang agak lebih kecil ya, di 3,9, tingginya di 4,3 cm. Untuk lensanya kalau saya hitung atas bawahnya ini di 1,5 inci sih kalau perhitungannya di atas bawah. Tapi kalau perhitungannya di samping, hitungan sampingannya ini 1,8 inci sih. Jadi perhitungannya sih dari sini yang bagian panjangnya 1,8 inci. Jadi untuk hasil dimensi yang saya dapatkan seperti itu, dan di sini ada input kabelnya 3 ya. Seperti input kabelnya di LED laser atau mini laser. Jadi beda sama yang biled, mini biled ya, dia kan ada 4 ya. Ini ada merah, hitam, dan warna biru. Kalau asumsi saya merah ini positif low beam, hitam ini negatif low beam, dan negatif high beam atau high beamnya laser ya. Kemudian yang biru ini positif high beam lasernya. Kita coba ukur real wattnya, katanya ini di 40 watt ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasil real wattnya pada saat start dan stabilnya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangannya saya gunakan di 13,5 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Proyektor biled metrik VX1 dari Vinic ini dia bisa bekerja di tegangan 9 sampai 16 volt DC ya. Kita coba di low beamnya dulu. Oke, low beam di sini startnya di 40 watt, 39,9 sekarang. Ini startnya di 40 watt. Sekarang sudah di 39,8 watt, masih bisa dibilang 40 watt ya untuk di low beam. Untuk di high beam di 59 watt ya, tadi startnya berarti di 60 watt. Jadi untuk spesifikasi real pada saat start itu 40 watt low beam, 60 watt high beam. Namun dia bisa dinyalain high beam atau lasernya saja ya, karena untuk sistem high beamnya dia laser. Ini ada lasernya, kita coba lihat. Untuk lasernya seperti ini. Nah, ini lasernya saja seperti ini ya. Jadi untuk high beamnya atau lampu jauhnya dia pakai sistem laser sama seperti ASX1M atau yang AEG P9 ya. Untuk lasernya saja di 22 watt ya. Beserta low beam di 58 sekarang. Kalau low beamnya saja di 39,5 watt. Jadi ini startnya 40 watt low beam. Walaupun lensanya kecil tapi bukannya lebar ya. Dan dilihat dari sini ini sih rata ya cahayanya. Untuk cahayanya ini terlihat tebal. Nanti kita coba lihat lebih pastinya pada saat disorot ke jalan. Ini lasernya atau posisi high beam. Padat ya, kalian bisa perhatikan ini padat sekali loh untuk laser atau mode high beamnya. Suara kipasnya terdengar cukup kencang. Kalau suara kipasnya berisik pastinya putarannya kencang ya. Namun walaupun berisik, kalau sudah dipasang di ruangan lampu ya nggak sampai di dalam kabin atau nggak sampai keluar ya untuk suara kipasnya. Ini kalian bisa lihat nih, ini padat sekali nih cahayanya. Bagian bawah nih kalau pada saat mode laser atau high beamnya
ada seperti cahaya yang bocor, tapi bocornya di bagian bawah ya, jadi nggak masalah. Sisi positifnya ini akan sangat bagus ya untuk mengisi kekosongan cahaya di bagian bawah. Namun ada space di cahaya low beamnya. Kan kalau low beam saya seperti ini nih. Pada saat high beam atau lasernya baru dia ada muncul seperti ini nih. Sekarang kita coba lihat untuk power stabilnya. Di sini low beam di 39 watt, yang startnya tadi di 40 watt ya. High beamnya di 57,9 watt, 8 watt. Kalau laser atau high beamnya saja di 22 watt. Kita nyalain untuk di low beamnya. Kita tunggu beberapa saat hingga powernya bisa stabil. Sekarang sudah di 38,9 watt. Jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan dan powernya stabil di 38,9 watt. Ini bisa dibilang di 39 watt sih. Startnya tadi di 40 watt, stabilnya di 38,9 watt. Ini tergolong stabil untuk powernya. Ini low beam. Untuk high beamnya, low beam dan high beam di 58 watt. Yang startnya tadi di 60 watt. Kemudian high beamnya saja atau laser itu di 22 watt. Lasernya masih sama ya pada saat start tadi ya. Tapi kalau pada saat lasernya dinyalakan itu kipasnya nggak fungsi atau nggak putar ya. Untuk kipasnya dia mati, nggak nyala. Kalau untuk lasernya saja atau posisi high beamnya saja, kecuali kalau low beam juga dinyalain sih. Dan untuk powernya ini stabil sih. Ini stabil untuk powernya, bisa dibilang cukup stabil lah. Ini sudah di 39, jadi naik sedikit karena tadi low beamnya mati beberapa detik ya. Kemudian untuk panasnya ini lumayan sih panasnya nih. Di sini untuk panasnya oke, 60 50. Oke, 60 derajat. Jadi rata-rata sih di 60-an derajat Celcius ya. Kita coba paling panasnya ya. 62, 66, 68. Oke, masih di 68 derajat Celcius. 67. Mentok-mentoknya di 68 derajat Celcius. Itu tergolong cukup baik ya untuk peredam panasnya, apalagi dengan power yang stabil di 38,8 watt, 39 watt stabilnya. Itu tergolong cukup bagus untuk peredaman panasnya, nggak sampai di atas 70 derajat Celcius, masih di 60-an derajat Celcius. Terangnya juga masih terang seperti tadi ya pada saat dinyalain ya. Ini posisi laser atau high beamnya, ini lasernya saja. Oke, nice. Powernya cukup tergolong stabil ya. Nah, setelah kita lihat untuk real powernya start di 40 watt untuk low beam, di high beam di 60 watt. High beamnya laser ya. Kalau lasernya saja itu di 22 watt. Jadi untuk start ke stabilnya ini tergolong cukup stabil untuk powernya, dan panasnya juga tergolong cukup baik ya peredamannya di 68 derajat Celcius mentoknya. Dengan power di 40 watt ya. Karena di sini bentuknya yang compact, jadinya untuk besar pada heatsink sistem pendinginnya dengan panas temperatur di 60-an derajat Celcius itu tergolong cukup baik ya untuk peredaman panasnya. Yang menjadi pertanyaannya, kalau misalnya kita pasang seperti ini saja, kalau misalnya pasang PNP ke headlamp H4, H7, HB3, HB4 kan, bagaimana dengan cover surutnya? Kalau misalnya tanpa cover surut, pasangin seperti ini saja, jadi kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Sebenarnya sah-sah saja ya, apalagi dengan bentuknya yang tertutup seperti ini. Tapi kalau kalian ada yang pakai billet metrik seperti ini, yang Vinic VX1 ini, bagaimana kalau kita tambahin cover surut? Misalnya pakai cover surut 1,5 inci ya, lensa 1,5 inci, ini ada cover surutnya untuk billet metrik yang 1,5 inci. Untuk cover surut seperti ini diperuntukkan di billet metrik 1,5 inci ini ya. Jadi cover surut ini kompatibel untuk metrik 1,5 inci nih. Dan dia PNP, langsung ngeklik dia tanpa pakai baut lagi. Kalau misalnya cover surut ini saya pasangin ke Matrix VX1 dari Vinic ini, sebenarnya dia sah-sah saja ya bentuknya seperti ini atau penampakannya seperti ini, tapi sedikit agak ini ya, agak maksain sih. Ini agak terhalang lensanya, namun sah-sah saja sih sebenarnya.
ya, tapi ya nggak bisa dikunci ya. Kalau pakai ini kan untuk pengunciannya bisa dilem, bisa kita lem sih sebenarnya. Dan kita cobain kok pakai cover surutnya untuk biled mini 1,8 inci. Jadi kan ini 1,8 inci, ini ada cover surut untuk biled mini 1,8 inci yang biasanya diperuntukkan untuk biled mini yang seperti ini, IPHK 1,8 inci ya. Misalnya ini kita pakai di sini seperti ini. Nah, modelnya seperti ini, dia pas dan sesuai PNP ya. Ini ada bautnya kiri kanan, dan di sini juga ada lubang bautnya kiri kanan. Tinggal kita bautin aja pakai skrup. Nah, seperti ini. Kalau kita pakaiin ke Vinic VX1 yang 1,8 inci ini, saya kira sih lebih sesuai pakai yang ini ya. Karena dia kan bentuknya di sini ada yang flat ya bagian atas. Ini ada flat juga nih. Nah, hasilnya jadi seperti ini nih. Lebih bagus lagi sih tampilannya kalau menurut saya pribadi sih. Cuman kalau untuk biar bisa dia duduk seperti ini dan gak lepas, kita harus lem juga sih sebenarnya. Atau kalau pakai cover surutnya 2,5 inci, biled 2,5 inci ya seperti ini. Ini untuk biled 2,5 inci, lensa 2,5 inci. Kita pasang ke sini ya nggak bisa, terlalu kecil bilednya nih. Matrix VX1 Vinic-nya terlalu kecil. Jadi ya misalnya kalau pakai yang ini sah-sah saja, tapi lebih cocok pakai yang ini sih. Tapi kalau tanpa cover surut pun ini menurut saya sih sah-sah juga ya. Apalagi dengan ini bentuknya yang tertutup seperti ini. Lebih cantik tanpa cover surut sih menurut saya nih. Itu sesuai selera saja sih. Nah, setelah kita ketahui tadi real wattnya berapa, panas temperaturnya berapa, sekarang kita coba lihat luxnya berapa, dan kita coba lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi hasil dari proyektor biled Matrix Vinic VX1 nya seperti ini. Ini di posisi low beam, ini high beam. High beamnya sistem laser, bentuknya itu persegi kotak ya, memanjang seperti ini, persegi panjang. Lalu dia bisa dinyalain mode high beamnya saja atau lasernya saja seperti ini. Dan kalian bisa perhatikan ini luar biasa sih padat cahaya mode high beamnya. Ini low beam. Untuk di mode low beam hasil cahayanya ini merata sekali ya. Ini merata sekali, dan di sini titik fokusnya terlihat lebar ya untuk kepadatan cahayanya. Untuk lebarnya di sini standar untuk sebuah proyektor biled Matrix dengan lensa 1,8 inci ya. Tinggi atas bawahnya juga tergolong standar, tapi bukan yang paling sempit ya. Ini bisa kalian perhatikan, dan di sini kalian bisa perhatikan ya. Untuk garis cut off-nya ini benar-benar tajam dan rapi ya. Untuk cut off-nya dia flat atau rata ya nih. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke biled Matrix ini, dan ini sudah saya nyalain selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama saya coba ukur di low beam-nya dulu. Kita coba ukur di cahaya tipis-tipis nih ya. Ini di 1800 sampai 1000 lux. Untuk di bagian bawahnya ini di 500 sampai 900 lux, 1000 lux. Lumayan cukup tinggi. Kita coba ke bagian atasnya. Oke, di sini menunjukkan angka paling tinggi di 3000-an lux, 3100. Kita langsung ukur ke maksimalnya. Di sini maksimal yang saya dapatkan di 3100. Kalau dibanding sama kompetitornya ini tinggi sih. Ini tergolong bagus sih untuk jumlah luxnya. Maksimal di 3184 lux di low beam. Sekarang kita coba di mode high beam. Namun di mode high beam saya akan nyalain lasernya saja tanpa nyalain low beamnya ya. Oke, di sini sudah di posisi lasernya atau mode high beamnya. Langsung ke pengukuran maksimal ya. Oke, di posisi high beam atau lasernya
Maksimal yang saya dapatkan di angka 3000 lux, di 3000 lux untuk mode high beam atau lasernya. Tergolong mantap sih untuk high beamnya, tapi kan ini cuma lasernya saja ya, apalagi kalau dibantu sama low beamnya juga pasti bisa lebih tinggi lagi. Sekarang kita coba bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, jadi hasil dari biled metrik Phoenix VX1 nya seperti ini ya. Wow, luar biasa. Ini jujur saja dengan hasilnya seperti ini, proyektor biled metrik ini mantap ya. Ini bisa kalian perhatikan dayanya di 40 watt, bentuknya mini kecil, hasilnya bisa kalian lihat nih. Ini lasernya saja seperti ini ya. Jauh sorotan lasernya itu ini jauh loh. Ini bisa kalian perhatikan. Jauh sorotan lasernya di mode high beam ya. Jadi dia bisa dinyalain lasernya saja seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat jauh sorotannya. Kalau semakin jauh untuk bukaannya atau bentuk dari laser atau high beamnya jadi semakin lebih lebar ya. Kita coba di mode low beamnya. Nah ini mode low beamnya. Ini di mode low beamnya merata sekali ya cahayanya. Untuk sebuah proyektor biled metrik 1,8 inci power 40 watt, harganya cuma 500.000, tapi hasilnya bisa sebagus ini ya. Ini bisa kalian lihat cut off-nya ini benar-benar tajam ya, tajam dan rapi ini cut off-nya. Bisa kalian perhatikan cahayanya tuh benar-benar merata sekali nih. Apalagi di posisi high beam-nya. Nah ini posisi high beam-nya ini keren sekali sih. Sangat tebal sekali untuk cahayanya nih. Dia kalau disorot dekat memang sedikit kecil ya, tapi semakin jauh dia akan semakin lebar nih. Ini bisa kalian lihat nih. Posisi low beam walaupun lensanya kecil, tapi bukaannya ini lebar ya nih. Ini lebar sih untuk bukaannya, juga untuk rata cahayanya ini tergolong merata nih. Ini kalian bisa lihat rata cahayanya ini merata sekali. Kemudian di cut off nya juga rapi ya, rapi dan tajam. Luxnya tadi kita hitung ini low beam cukup tergolong tinggi ya, di 3000-an lux. High beamnya saja tanpa low beam itu di 3000-an lux juga. Nah ini posisi laser atau high beamnya, padat sekali ya, tebal sekali untuk cahaya high beamnya nih atau lasernya nih ya. Ini bisa kalian lihat untuk mode high beamnya. Pengalaman saya menggunakan sebuah biled metrik dengan lampu jauh atau high beamnya seperti ini lebih mumpuni ya. Menurut saya ini lebih mumpuni daripada biled yang menggunakan high beam solenoid. Lebih mumpuni seperti ini sih. Juga jarak dari laser ke cut off low beamnya atau high beam ke cut off low beamnya, ini dia nggak ada space ya, nemu ya. Ini kalian bisa perhatikan ya. Nah ini kan low beam nih seperti ini. Kalian bisa lihat untuk dimana letak cut off-nya di sini ya. Kemudian ini lasernya, saya matiin low beamnya ya. Nah ini, tadi kan cut off low beamnya di sini nih ya. Jadi dia nemu jaraknya, nggak ada space. Jadi kalau hal seperti ini kan dia nggak ada blind spot ya, atau cahaya yang kosong ya. Di sini low beam dan high beam lasernya itu ketemu nih. Jadi kesimpulan saya untuk proyektor biled metrik VX1 dari Phoenix ini termasuk rekomendasi sekali ya. Dilihat dari segi harga ini tergolong murah ya kalau dibanding sama brand lain, dengan desain dan kelas seperti ini, apalagi powernya cukup tinggi di 40 watt ya. Apalagi dengan bentuknya yang kecil, memang bukan paling kecil, dia masih agak besaran dari biled metrik yang 1,5 inci, tapi ini tergolong kecil ya, atau mini bentuknya. Kalau dibanding sama biled yang 2,5 inci ataupun 3 inci, ini tergolong kecil sih.
Jujur saja ini salah satu proyektor biled metrik yang rekom menurut saya. Kalau dibanding sama yang metrik 1,5 inci jelas saja dia lebih mahal ya. Tapi mengingat dari ukuran bodinya lebih besar sedikit dan powernya lebih besar, juga untuk high beamnya dia sistemnya laser seperti ini. Namun harganya sih nggak terlalu jauh-jauh sekali ya. Kalau yang metrik yang 1,5 inci itu kan di 250 sampai 300 ribuan. Jadi bedanya di 200 ribuan sih beda harganya. Oke, jadi di sini saya coba bandingkan dengan sebuah biled metrik 1,5 inci. Namun sebenarnya di sini saya bukan membandingkan mana yang lebih unggul ya. Tujuan saya di sini untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan cahayanya yang biled metrik 1,5 inci dengan power 30 watt dibanding sama Phoenix VX1 yang 1,8 inci 40 watt. Kalau untuk spesifikasi tentu saja ini lebih tinggi dan harganya juga lebih tinggi ya. Tapi kita coba lihat perbandingan terangnya. Ini yang metrik 1,5 inci. Ini yang VX1 dari Phoenix. Ini yang metrik. Ini yang VX1. Jadi di sini saya terlihat yang metrik jauh kalah unggul ya. Nambahin 200.000 bisa dapat cahaya yang terangnya bisa sejauh ini sih. Ini kalian bisa lihat ya. Terangnya yang VX1 Phoenix dan metrik. Ini yang VX1. Ini yang metrik. Jadi kelihatan dari sini perbedaannya. Nah, sekarang kita coba di mode high beamnya. Nah, di sini kan perbedaan mode high beam kan kalau yang metrik 1,5 inci ini dia pakai sistem solenoid ya. Kalau yang dari Phoenix ini dia pakai sistem laser. Kalau untuk lebarnya terlihat sama-sama lebar ya. Lebarnya terlihat sama, kemudian tingginya sedikit lebih tinggi yang VX1 sih. Tapi ini mode high beamnya beserta low beam di VX1. Ini mode low beamnya di metrik. Kalau untuk lebar mode high beam sebenarnya terlihat sama ya lebarnya nih ya. Ini kalian bisa lihat. Jadi walaupun dia terlihat sempit, tapi sebenarnya untuk bukaannya bukan lebar itu sama. Juga tingginya terlihat sama ya. Ini yang VX1, ini yang metrik. Terangnya di sini kelihatan sih ketara yang VX1 jauh lebih unggul sih terangnya. Ini yang metrik. Ini yang VX1 jauh ya. Padat dan tebal cahaya itu jauh lebih unggul ya, walaupun dia perbedaan harganya di 200 ribuan ya. Tapi dengan nambah 200.000 menurut saya ini worth it sih. Worth it untuk hasilnya. Next video mungkin saya akan coba test drive di jalan pada malam hari ya. Jadi saya coba gunain di headlamp yang soket H4. Dia bisa PNP ke soket headlamp H4 ya. Jadi dia kompatibel di semua kendaraan, motor maupun mobil, dengan voltase DC 12 volt yang 9 sampai 16 volt ya. Mungkin saya akan coba test drive pada video selanjutnya. Yang pengen tahu di mana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled metrik VX1 dari Phoenix-nya dengan lensa 1,8 inci sistem laser. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.